Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu para peserta pelatihan kuisis untuk pembelajaran dan penilaian yang interaktif. Senang rasanya saya berjumpa dengan Bapak Ibu di hari kedua ini dan mudah-mudahan hari ini semakin panas pelatihannya, semakin banyak rasa ingin tahunya supaya apa yang kita pelajari sejak kemarin bisa menjadi manfaat untuk diri kita dan juga untuk para peserta didik. Untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat materi sekaligus soal di kuisis. Silakan Bapak Ibu boleh buka akun kuisisnya terlebih dahulu. Silakan dicoba ya Bapak Ibu. Saya juga akan berbagi layar dulu sebentar. Silakan Bapak Ibu buka akun kuisisnya. Oke. Oke, kita masuk login Google. Sudah terlihat Bapak Ibu layar saya? Sudah Pak. Oke. Suaranya jelas ya? Jelas Pak. Oke. Baik Bapak Ibu para peserta yang berbahagia, hari ini kita akan mengulik kuisis untuk membuat materi. Jadi, oh ya, saya rubah dulu bahasanya ya. Bentar. Indonesia mana? Oke. Ya. Pertama kita pilih buat. Lalu kita pilih, kalau kemarin kita sudah mengupas kuis baru, sekarang kita mengupas pelajaran baru. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian silakan dituliskan pelajarannya apa. Mau materinya apa, judul pelatihannya silakan. Misalnya contoh materinya apa ya? Bentar. Judulnya serem nih, dosa dunia pendidikan. Oke. Bapak Ibu silakan pilih mata pelajarannya. Saya pilih lainnya. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Gimana tahapannya, sudah sampai sini belum? Sudah Pak. Sudah. Oke. Nah, di sini kita bisa memilih tema. Ya. Bapak Ibu silakan pilih. Yang mau dipilih silakan, bebas. Misalnya saya pilih ini, kemudian berikutnya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, sudah sampai sini? Sudah jadi belum? Ulang, Pak. Ulang. Yang bagian mana yang diulang? Bentar. Bagian mana yang diulang nih? Gimana Bapak Ibu? Cakep. Yang buat coba Kak. Dari buat awal. Iya. Iya, iya. Oke, dari buat awal. Dari awal Pak, dari awal Pak. Iya. Misalnya Pak. Dari awal.
Dari sini Iya ya. nih jaringannya nih Pak, nge-like. Kita langsung masuk Sini. ke Gmail. Dari masuk Pak. Oh, dari masuk. Iya, Pak. Oke. Dari awal berarti ya. Oke, tunggu ya Pak. Biar sambil Dari sini. Gimana? Sudah? Ini layar tampilan awal Quizizz. Bapak Ibu silakan pilih login atau get started boleh. Jadi login, lalu Bapak Ibu pilih Google. Lalu pilih akun yang dipakai. Apa pakai Gmail atau pakai Belajar ID. Saya pakai yang Belajar ID. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian masuk ke akunnya. Sudah? Sudah sampai sini? Halo, sudah sampai sini? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, lanjut sudah. Pak, lanjut Pak. Lanjut. Ya, ayo, Pak. Ya. Loadingnya lama nih. Bapak Ibu lalu pilih buat Please. lalu pilihnya yang pelajaran baru. Pilih pelajaran baru, lalu tuliskan judulnya. Judulnya sesuai mata pelajaran yang kita ampu ya Pak? Betul sekali. Baik. Ini saya judulnya dosa pendidikan karena ada slide-nya. Nanti tinggal. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu pilih mata pelajarannya. Kalau tidak ada yang dimaksud mata pelajarannya boleh pilih other atau lainnya. Bisa bikin PowerPoint. Oke. Sampai sini udah Bapak Ibu? Ya, kalau itu kan quiz. Sudah? Kalau pelajaran baru. Sampai Bisa sini buat sudah? PowerPoint. Pak bisa zoom nggak? Bisa digedein nggak Pak? Oh, digedein. Iya, biar Sampai jelas. sini udah? Iya udah. Nah, Bapak Ibu silakan pilih temanya di sebelah kanan. Tema. Kan saya juga nggak ada. Ini ada beberapa tema yang disediakan. Tidak Oke. ada benar, tidak ada salah, selera saja. Iya. Oke. Iya benar saya juga. Kalau sudah, beli diklik, kemudian berikutnya. Oke, sudah? Dosa pendidikan apa sih? Bully. Gimana? Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke. Nah, Ya. di sini memang mirip seperti PowerPoint ya, Google Langsung Slide. dia play. Ntar dulu, Ya. Bu. Kita akan membuat seperti itu kurang lebihnya. Bedanya adalah dengan Quizizz ini kita bisa memadukan antara materi dengan soal. Jadi setelah materi Bapak Ibu sampaikan, langsung ada soalnya. Dan itu bisa dimainkan live seperti kemarin. Nah, sekarang sebelum kita lebih lanjut, saya akan perkenalkan fitur-fiturnya terlebih dahulu di bagian lesson ya, bagian pelajaran ini. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini ada slide. Waalaikumsalam. Ada slide. Nah, slide ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di pojok bawah. Ya, di pojok kiri bawah itu ada tambahkan slide baru. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kan baru satu slide ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu butuh slide baru, Bapak Ibu silakan tambahkan. Ataupun nanti mengimpor. Mengimpor itu artinya mengambil dari slide yang sudah ada. Nanti kita akan praktikkan. Kemudian yang kedua adalah teks. Nah, teks ini adalah menambahkan tulisan. Ya, Bapak Ibu silakan pilih. Nah, kemudian ada media.
Di teks ini juga ada daftar bullets. Bullets itu seperti number ataupun simbol-simbol yang untuk mengurutkan tulisan. Kemudian ada media. Jadi nanti kita bisa menambahkan gambar, menambahkan video ataupun suara. Kemudian shape, menambahkan bentuk-bentuk ataupun menambahkan tabel. Nah, kemudian selanjutnya adalah di tampilan slide-nya. Bapak Ibu nanti silakan klik di tengah sini. Nanti muncul fiturnya di atas. Ya. Ini yang pertama adalah jenis hurufnya. Ini ukuran hurufnya. Ini warna huruf. Kemudian ini pasti Bapak Ibu sudah familiar menebalkan, mencetak miring, menggarisbawahi. Kemudian ini untuk mencoret. Kemudian ini bagaimana menuliskan angka di atas, misalnya pangkat 2 ataupun di bawah. Dan ini bagaimana menautkan link. Ini simbol. Dan ini untuk rata kiri, rata kanan. Bapak Ibu silakan klik kalau mau di tengah-tengah. Ya. Kemudian ini daftar bernomor, daftar berpoin, kemudian urutan. Urutan slide ini nanti. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu sudah selesai. Oke. Sampai sini Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Perlu dilanjut, Pak. Lanjut. Nah, ketika kita bikin materi tentunya kita nggak mungkin cukup satu slide dong. Nah, kita bikin slide baru. Tambahkan slide baru. Nah, ketika Bapak Ibu pilih tambahkan slide baru, di sini ada pilihan slide-nya. Ya. Apakah blank atau saya pencet aja satu-satu ya. Nah, blank seperti ini, kosong. Kalau nanti Bapak Ibu pilih yang title seperti ini, nah bisa dipilih nanti macam-macamnya. Atau memilih teks seperti ini juga ada macam-macamnya. Misalnya pilih ini. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik di kotaknya lalu dihapus. 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 Kemudian ini kalau tidak kepakai Bapak Ibu bisa hapus. Pilihannya Bapak Ibu hapus tulisan atau hapus kotak. Kalau hapus kotak gampang Bapak Ibu ketika klik ini di sini ada gambar tempat sampah. Bapak Ibu klik. Nah, selesai. Nah, tadi saya sempat pilih slide kedua ini kan kosong ya Bapak Ibu. Kalau slide-nya kosong ini Bapak Ibu nanti bisa hapus. Ya. Pilih gambar tong sampah ataupun di copy. Nah, ini karena saya tidak terpakai, saya hapus. Tapi kalau mau Bapak Ibu pindahkan, urutannya boleh. Bapak Ibu klik, ditahan, pilih. Gitu. Untuk misalnya untuk mengurutkan slide-nya. Nah, ini sementara saya tidak hapus. Nah, Bapak Ibu pasti tentu punya dong file-file PowerPoint pelajarannya. Ada kan Bapak Ibu? Banyak koleksinya. Nah, jadi di Quizizz ini juga kita dipaksa untuk mengimpor file-file PowerPoint untuk dimasukkan ke dalam pelajaran baru Quizizz ini. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu buka dulu PowerPoint-nya. Nah, ini contoh. Saya sudah buka. Ini entah kapan ini saya buat. Nah, Bapak Ibu buka PowerPoint-nya dulu, kemudian Bapak Ibu simpan. Tapi simpannya harus dalam bentuk PDF. Ya. Disimpan, file, save as. Kemudian Bapak Ibu, misalnya saya pilih form ini. Nggak ke-share, Pak Eko. Kok nggak kelihatan? Pak Eko. Nggak kelihatan? Enggak.
Masih Oh, oke. slide lesson. Bentar dulu, ganti settingnya. Bagaimana, Sano sudah? Ya, udah. Oke. Ini poin-poinnya Bapak Ibu. Kemudian Dengerin aja nggak telat. silakan Bapak Ibu pilih ini tipenya ya, tipe bagi. Kemudian kasih nama. Ya, kasih nama. Jalan nggak tahu sampai mana ketinggalan. Nah, ini tadi apa ya? Bentar. Materinya tentang ASEAN. Save as. Kemudian ganti PDF. Bapak Ibu kasih nama. Kemudian Bapak Ibu simpan. Oke, ini sudah jadi file PDF-nya. Nah, lagi ke quizisnya. Nah, tadi kita sudah file PDF PowerPoint. Nah, sekarang kita impor. Bapak silakan klik di pojok kiri bawah. Menu slide impor. Nah, Bapak Ibu pilih upload a PDF file. Kemudian pilih tadi file yang sudah diupload. Tadi namanya adalah materi ASEAN. Ini Bapak Ibu klik. Kemudian open. Nah, nanti sampai seperti ini Bapak Ibu tercentang ya. Nah, kalau Bapak Ibu kira-kira mungkin ada yang tidak diperlukan, boleh ini tanda checklistnya dihilangkan. Berarti nanti dia tidak terimpor. Namun jika file itu dibutuhkan semua, maka otomatis akan terchecklist semua. Bapak silakan pilih impor. Tunggu sebentar. Ding. Oke. Sudah jadi dari sini Bapak Ibu. Ini yang tadi sudah kita impor. Kira-kira sampai sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana? Wah, cepet ya Pak Eko ya. Kenapa? Lebih mudah ya, jadi nggak ribet-ribet lagi. Oh iya. Pak Eko tadi ngambilnya dari PDF dari apa? Ngambil datanya tadi? Ibu klik for. Ya. Maksudnya tulisan yang tadi Pak Eko itu diambil dari mana ngedropnya? Tulisan PowerPoint ya? Iya, PowerPoint. Kalau misalnya nggak dari PowerPoint, bisa dari yang lain? Oh bisa, tentu bisa Bu. Ibu mau dari mana? Yang Misalnya kita punya Word gitu kan, tulisannya kita taruh di Word, bisa kan dari situ ngambil copy apa gimana? Oh, dari Word atau apa gitu. Bisa Bu. Bapak Ibu. Tapi dibuat file PDF ya Bu. Dari Word tetap di ke PDF-in dulu. Ya. Tapi kan kalau kita ngajar paling gampang kan memang dari PowerPoint ya, kita buat jam dari Word. Nah, kemudian di apa namanya? Quizzes ini juga bisa kalau mungkin dalam bundle slide ya. Nanti juga bisa impor.
Jadi import. Nah, Bapak Ibu pilih yang import from Google Drive. Nanti pilih akun Google Drive-nya. Pak Eko, suaranya Ya. kurang kencang. Pak, suaranya. Suaranya kurang. Oke. Jelas, Kalau mana? jelas Pak Eko. Oh, jelas. Oke, kita ulang lagi. Kita juga bisa impor dari Google Drive ya Bapak Ibu. Bapak Ibu import from Google Drive, nanti muncul Gmail atau akun belajar ID yang Bapak Ibu pakai, bisa dipilih salah satu. Nah, nanti akan muncul file-file dari Google Drive berupa file Google Slide. Nah, ini muncul nih. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih mana yang diperlukan, tinggal diklik, kemudian nanti masuk. Misalnya apa ya? Nah, ini. Bapak Ibu pilih, select. Nah, tampilannya seperti tadi ketika kita import file berupa PDF, akan terchecklist otomatis. Kalau tidak dipakai, boleh nanti dihilangkan. Lalu kita import. Nah, ini kita sudah jadi Bapak Ibu. Sudah ditambahkan file baru, jadi kita punya 28 kurang lebih. Nah, sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjutkan oleh pemateri kita. Bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya lanjut Pak Eko. Lanjut, oke. Nah, Bapak Ibu tentu tadi kan kita mengimpor ya dari file yang sudah ada, tapi tentu kita nggak puas dengan hasil yang sudah kita impor. Mungkin filenya butuh tambahan informasi, butuh tambahan gambar. Nah, kita bisa masukkan. Misalnya Bapak Ibu, ini contoh, kita memasukkan gambar. Atau masukkan teks dulu deh. Masukkan teks. Silakan Bapak Ibu pilih. Kalau masukkan teks, pilih. Nah, di sini ada enter. Ya, saya ulangi. Ada enter title here. Bapak Ibu silakan klik. Lalu ketikkan judulnya. Misalnya begini ya. Apa nama ibu? Nah, ini lalu seperti tadi bisa diatur teksnya, ukurannya, jenisnya, ya, warnanya, kemudian apakah mau di tengah-tengah ataukah dicetak tebal. Nah, ini silakan diatur. Nah, ini ketika kita menambahkan tulisan. Kemudian kita perlu gambar, maka Bapak Ibu silakan pilih media, pilih tambahkan gambar. Nah, di sini Bapak Ibu silakan kalau mau cari di Google, silakan klik di sini, misalnya nah, gambar Monas misalnya. Bapak Ibu silakan pilih, memasukkan. Nah, gini. Saya ganti pertanyaannya biar sesuai. Oke, ini untuk memasukkan gambar.
Jadi masukkan gambar sangat mudah sekali di kuis ini. Bisa Bapak Ibu bisa langsung ketikkan misalnya bakso gitu ya. Muncul bakso. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengambil gambar dari file Bapak Ibu ya silakan pilih yang di bawah. Lalu Bapak Ibu pilih file dari laptop ataupun dari PC. Ya, Bapak Ibu silakan pilih. Nah, ini contoh ya Bu, contoh saja. Ini gambar dari laptop. Oke, bisa diatur nanti letaknya. Nah, ini untuk memasukkan gambar. Kalau gambarnya tidak diperlukan, boleh dihapus. Jadi ketika Bapak Ibu dekatkan kursornya pada gambar, nanti ada tong sampah, silakan dihapus. Mau diduplikat atau digandakan boleh. Ya. Satu lagi ini untuk mengedit. Nah, misalnya dikasih catatan. Misalnya ya. Impornya enggak dari PDF nggak bisa ya? Kenapa Bu? Mengimpor gambarnya, tapi gambarnya itu belum di apa PPT-nya itu belum di PDF, bisa atau bagaimana? Nah, kita coba ya. Slide. Di sini ada paling bawah itu how to import from PowerPoint Bapak Ibu. Nah, di sini dikasih petunjuk. Kita harus pakai PDF. Kita harus pakai PDF. Kalau dari PowerPoint, saya belum pernah nyoba kalau langsung dari PowerPoint. Coba, tapi kita coba ya. Karena disarankan dari PDF langsung. Tapi ini saya coba bisa Pak. Saya Bisa. nggak PDF-in langsung. Bisa dia otomatis masuk. Otomatis bisa. Ya. Ya. Nggak harus PDF di sini. Berarti bisa, karena saya pakai PDF ataupun seringnya pakai Google Slide ini. PT-nya nggak saya PDF-in, saya coba tadi. Bisa. Bisa. Ini udah. Oke. Berarti bisa. Ya. Oke, sampai sini gimana? Lanjut. Gimana Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Pak. Jalan saya Pak Eko. Untuk video ataupun suara itu apakah bisa langsung masuk di situ atau bagaimana? Oke, video. Sekarang tadi kita sudah masukkan gambar, sekarang kita masukkan video. Nah, video ini ada dua pilihan seperti gambar tadi, apakah mau ngambil dari YouTube ataukah mau ngambil dari video yang Bapak Ibu sudah punya. Kalau dari YouTube, Bapak Ibu silakan pilih misalnya apa ya, gampang Upin Ipin deh, pasti ada ini. Nah, Bapak Ibu silakan klik videonya, ya. Kemudian ini bisa diatur waktunya Bapak Ibu. Ini kan videonya 16 menit 29 detik. Nah, Bapak Ibu bisa kurangi. Apakah mungkin hanya 5 menit? Nah, misalnya begitu, lalu dimasukkan. Nah, nanti diatur posisinya. Di mana gitu ya. Itu kalau ngambil dari YouTube. Tapi kalau misalnya ngambil dari file Bapak Ibu, maka pilih yang di bawah. Oke. Ini ngambil videonya dari YouTube. Kliknya apa tuh Pak? Klik apa tuh? Jadi dari YouTube ini nanti seperti ini Bapak Ibu.
Kalau YouTube yang atas ini Bapak Ibu kan mengetikkan kata kunci. Kalau link YouTube yang di bawah ini mengcopy paste link YouTube-nya. Oke. Ya. Nah, kita bisa untuk video pribadi ini yang sudah pernah saya lakukan memang harus pakai YouTube dulu. Kecuali dia gambar bergerak. Kalau gambar bergerak nanti bisa kita tarik ke sini. Jadi arahnya dari memasukkan gambar. Misalnya begini. Saya punya video apa enggak ya? Oh ini gambar bergerak. Tring. Sama. Jadi kalau dari video tadi dia hanya tersedia dari fitur video-video dari YouTube Bapak Ibu. Baik ngambil linknya ataupun dengan kata kunci. Lama sekali. Tring. Jadi Bapak Ibu yang saya masukkan itu adalah animasi bergerak. Ya, seperti video tapi dia berupa gambar yang bergerak. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ambil contoh gambar bergerak itu pada saya buka ini Bapak Ibu klik gp.com. Nah, ini contoh gambar bergerak Bapak Ibu. Nah, ini gratis, bisa diambil. Nah, ini tadi yang saya ambil sambil menunggu ini sudah masuk apa belum. Nah, cara mengambilnya adalah Bapak Ibu nanti di sini bisa klik kanan. Kemudian Bapak Ibu pilih Save As. Save Image As. Lalu Bapak Ibu ketikkan nama. Ketikkan judulnya. Lalu disimpan. Ya, di save as. Nah, nanti ini bisa di copy, masukkan ke sini. Sudah lama banget sinyalnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk video langsung saya belum pernah nyoba. Apakah Pak Eka atau Bu Neneng pernah nyoba bagaimana? Pak Eko. Ya, silakan. Pelan-pelan. Ya, silakan. Pak, saya mau nambah video, Pak. Cuman yang muncul kok upgrade menjadi super ya, Pak? Iya, itu. Yang muncul apa? Upgrade menjadi super. Oh iya. Baik. Pelan-pelan, Pak. Bapak Ibu di Quizizz itu ada akun yang saya lupa ini. Akun basic akun sama akun super. Oh. Nah, kalau akun basic tidak bisa menambahkan video. Dan audio, Pak. Jadi harus berbayar ya? Tidak harus berbayar, tapi Bapak Ibu nanti di pojok kiri itu ada kode referral. Coba Bapak Ibu bisa lihat di tampilan awal. Nanti ya, ini apa? Sebentar dulu. Bahasanya Indonesia, oke simpan.
kelasnya. Bapak Ibu nanti di pojok kiri ada tir kalau salah. Ya, Bapak Ibu ya. Terus saya keluar dulu, saya pilih akun yang satu lagi. Nah, di sini Bapak Ibu. Ring. Jadi bisa berikan ke teman-teman guru. Nah, kalau nanti teman guru itu memakai link yang saya tidak salah menang informasinya, nanti 1 bulan gratis ya. Begitu ya, Jai. Sepertinya itu Pak. Ya, 1 bulan gratis 1 kali Bapak Ibu mengajak orang untuk memakai akun Quizizz tapi mereferral, tapi pakai kode referral Bapak Ibu. Enggak, orang Pak 1 Eko, bulan. Pak Eko. Ya, nanti silakan. semua peserta yang lulus dapat akun gratis 1 bulan, akun super. Oke. Wah, berarti harus lulus ya, Pak. Update dari Quizizz. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selesai pelatihan ini nanti akan dapat 1 bulan akun super Quizizz gratis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pakai referral. Tapi setelah itu kita pakai referral lagi ya Mas Jaya. Betul. Boleh ya. Iya, 1 akun 1 bulan ya. Iya. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bisa upload video, maka nanti selesai pelatihan ini Bapak Ibu dapat 1 bulan, selesai 1 bulan Bapak Ibu ajak rekan-rekan untuk memakai Quizizz dengan referralnya, dapat 1 bulan akun super. Dapat 1 lagi 1 bulan lagi. Jadi kalau 1 bulan 1 dengan kode referral Bapak Ibu ya setahun bisa pakai akun super terus. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Sini. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Berarti sekarang belum bisa Pak Eko ya? Untuk yang Berarti belum bisa. Habis ini Pak. Siap. Berarti saya pakai ini aja ya. Saya pakai akun basic aja biar sama ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu punya akun super, baru nanti fasilitas tadi video itu bisa dipakai. Dan saya masuk lagi deh. Oke. Nah ini nanti kita buka kembali. Kalau Bapak Ibu mau edit, kita edit. Jadi kembali lagi ke pekerjaan yang tadi sudah kita lakukan. Oke. Kita sudah import slide dari PowerPoint, di Google Slide. Bapak Ibu, di Quizizz ini juga kita bisa mengintegrasikan kuis dari WordWall. Ya, kuis dari WordWall. WordWall itu adalah website di mana bisa menyediakan kuis secara gratis, namun maksimal hanya 5 ya. 5. Hanya 5 dan kita mau ganti-ganti kuisnya nanti Bapak Ibu dengan email yang beda atau mengedit dari yang sudah ada. Nah, izinkan saya membuka tab baru. Ini banyak banget tabnya. Nah, Bapak Ibu nanti seperti ini tampilan WordWall. Bapak Ibu ketikkan wordwall.com. wordwall.net. Nah, Bapak Ibu silakan klik. Nah, di sini saya sudah ada kuis-kuis yang sudah pernah saya buat, tapi nanti kalau Bapak Ibu seperti masuk Quizizz tadi,
Ketika masuk, pilih akun Google, nanti baru pilih yang kosong. Nah, saya tidak punya akun lagi, punya akun apa ya, sebentar. Nah, Bapak Ibu pasti dari sini, Bapak Ibu login, pilih pakai Google. Nah, coba pakai akun ini. Akun ini, masalah. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini word wall. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu nanti silakan klik di sini ada create activity. Saya kecepatan ya tadi ya. Saya lambatin dulu. Ini ada create activity. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Pak, tadi masuknya dari mana dulu? Dari apa tuh, word wall ya? Iya, buka tab baru, Bapak Ibu ketikkan word wall. Ini saya perbesar word wall. Itu buat apa, Pak? Ini buat apa? Nah, saya akan tunjukkan. Ini juga ini kuis, Pak. Ini macam-macam kuis. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa Bapak Ibu buat, dan nanti bisa ditautkan ke Quizizz. Nah, contoh kalau Bapak Ibu sudah masuk ke word wall, cara buatnya Bapak Ibu buka ini, create activity. Nah, di sini ada macam-macam kuisnya. Apakah memasangkan, apakah bentuk kuis, atau membuka box, ataukah game show, ataukah ini, maze chess. Maze chess itu seperti main, apa namanya, labirin ya, seperti di zaman dulu Pac-Man. Nah, coba ya Bapak Ibu, saya pakai maze chess. Nah, Bapak Ibu, saya contoh satu aja. Misalnya, bikin pertanyaan, apa nama hewan asli Kalimantan misalnya. Ini contohnya pakai tulisan ya Bapak Ibu. Orang utan, anua, apalagi ya, badak misalnya, kemudian cendrawasih. Bekantan. Ini hanya satu soal ya Pak. Kenapa? Bekantan. Oh, bekantan. Iya. Orang hutan bukan dari Kalimantan juga ya? Oh, salah saya. Bekantan, oke. Nah, ini kemudian dan, atau dua pertanyaan deh, biar seru ya. Ini tambahkan lagi di sini. Misalnya, apa ya? Siapa nama apa ya? Nama Presiden Indonesia saat ini. Ini contoh ya Bapak Ibu. Oh iya, jawabannya Bapak Ibu nanti dipilih dulu ya. Di checklist. Kasih tanda checklist. Lalu Bapak Ibu dan ini belum dikasih judul. Judulnya Itu saya lagi. di sini ada Itu kayaknya.
Apa TPP ya? share, Dan TPP fotokopi berwarna maksudnya. kemudian kasih kemudian Bapak Ibu publish. Di sini ada link. Linknya Bapak Ibu copy. Kemudian Bapak Ibu masuk Quizizz. Quizizz-nya yang mana nih? Yang ini. Bapak Ibu tambahkan slide. Nah, pilih yang ini, web page link. Nah, kemudian Bapak klik masukkan linknya tadi. Tunggu sebentar. Nah, sudah jadi. Bagaimana cara memainkannya? Nah, ini contoh nanti kita akan mainkan sekaligus sama soalnya ya. Ini di bawah sini sebentar. Ini kebanyakan saya hapus aja ya, biar cepat. Oke. Nanti setelah materi ini Bapak Ibu, ini kan PowerPoint ya. Kita bisa membuat soal. Ya, kita buat soal dari materi yang barusan kita sampaikan. Nah, bagaimana buat soalnya? Bapak Ibu pilih, ini saya taruh di slide sini. Nah, Bapak Ibu pilih slide. Di sini ada menu tambahkan slide. Nah, di sini ada soal. Pilihan ganda, isian, survei. Bapak Ibu pilih. Nah, lalu pilih soalnya. Ketik soalnya. Banget sih. Bapak Ibu pilih soalnya. Negara Asia Tenggara yang ada di, ini contoh ya Bapak Ibu. Bikin soal seperti kemarin. Lalu jangan lupa pilih jawabannya. Jangan lupa pilih waktunya. Berapa lama? Paling lama 15 menit. Nah, kemudian sini sudah jadi satu soal. Kita bikin 2 soal. Nah, ini tanda tambah di sini untuk menambahkan opsi pilihan. Ya, opsi pilihan jawaban. Kita bikin satu lagi soalnya, misalnya isian. Apa ya isiannya? Negara ASEAN yang beribu kota Kuala Lumpur. Ibu kota. Nah, untuk isinya Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan sama Pak Eka. Oke. Persis kayaknya atau mengandung atau angka pasti ya. Nah, apakah Filipina ini mau ditambahkan alternatif? Tapi jawabannya kan cuma Filipina ya. Nah, nanti kalau sudah buat soal, kita simpan.
materi dan juga soal. Dan tadi juga kita sudah sisipkan link dari Wordwall. Nah, Wordwall itu seperti apa? Nanti Ibu bisa mainkan melalui Quizizz atau langsung dari Wordwall-nya. Ini saya kirim linknya ke chat Zoom ya. Kita coba dulu Wordwall-nya seperti apa. Silakan Bapak Ibu klik linknya. Nanti kira-kira di Quizizz mainnya seperti itu. Jadi klik linknya langsung muncul seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu coba buka Wordwall-nya. Mana tadi yang saya buat? Ini. Sudah dicoba, Bu? Masih loading, Pak. Loading. Oh, yang ini tadi. 2927255. Oke. Nah, nanti saya di sini kira-kira mainnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu menggerakkan yang merah ini menuju jawaban yang benar. Apa sih ini? Jawaban asli kan sampai apa ini? Nah, gitu Bapak Ibu. Main Pac-Man. Nah, nanti ini Quizizz tadi. Anak-anak klik linknya nanti terhubung ke Word dan saat ini. Nah, seandainya misalnya nanti anak-anak, nah jangan sampai kena itu, Bu. Ini batasnya 3 kali sampai ketemu dengan matinya. Iya. Gimana ini? Nah, gitu Bapak Ibu. Sudah dicoba terhubung Wordwall-nya? Ya, Pak. Sudah mau. Pak, sudah. Sudah, Pak, sudah. Nah, Sudah berhasil nyoba. Sudah berhasil. Ya. Gimana? Seru ya, Bu? Jadi di Quizizz memfasilitasi. Seru, Pak. Nah, sekarang kita coba materi yang tadi kita buat, kita mainkan langsung. Kita mainkan, kita presentasikan ya Bapak Ibu. Apakah mau ada musiknya? Apakah pilihan jawabannya mau diacak? Kalau dinyalakan berarti diacak. Apakah papan peringkatnya mau dinyalakan? Name factory tidak perlu supaya anak-anak bisa memberikan nama sendiri. Kemudian nanti kita presentasikan. Nah, Bapak Ibu silakan gabung di joinmyquiz.com. Atau pakai link ini. Saya kasih linknya di chat ya. Chat. Nah, jadi Bapak Ibu, biasanya anak-anak agak kesulitan masuk
Quiziznya. Kalau misalnya ada lewat link, karena kadang ada beberapa emailnya tidak sama, terutama yang dikaitkan dengan kelas. Jadi boleh nanti kliknya di anak-anak gabung di joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya. Sudah ada 9. Sambil menunggu rekan-rekan yang masuk ke presentasi materi kita, silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya tadi masih belum paham tentang word wall itu, Pak. Itu di word wall. Gimana? Iya. Yang belum paham. Terus cara masukinnya ke ini. Cara masukinnya. Oke. Sambil menunggu teman masuk, saya buka lagi word wall-nya. Membuatnya ya, Bu ya. Kalau membuatnya, Bapak Ibu sudah masuk ke word wall-nya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di sini ada create activity. Ya, Bapak Ibu klik create activity. Kemudian pilih jenis game yang mau dipilih. Misalnya game ini ada mencari kata, ada mencari teka-teki silang. Misalnya mencari kata aja. Kalau yang tadi pakai yang mana, Pak? Apa Kalau tuh? yang tadi kita coba. Oh, yang tadi kita coba ini yang Miss Chess. Sebelah kiri 3 dari atas. Oh, sebelah kiri 3 dari. Oh, ya. Pak, tanya Pak. Ya. Silakan, Bu. Andaikan kita kan udah punya soal nih, Pak. Terus kita mau masukkan ke dalam tadi kuis, soal kuis. Ya. Untuk di copy paste itu nggak bisa ya, Pak? Nanti Bapak Ibu bisa impor. Oh, impor ya, lagi. teleportasi kayak kemarin. Oke, siap. Ya, diteleportasi. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Oke, ini kita mulai saja atau bagaimana? Nanti kita membuat word wall-nya ini. Lanjut, Pak Eko. Kita coba presentasikan hasil dari pembuatan materi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang terlihat? Tulisan dosa pendidikan ya? Ya, betul. Iya, dosa pendidikan. Ya, betul, Pak. Sama di saya. Nah, di sinilah Quizizz membaca, jadi tidak kita main game, di mana settingannya ada 2, bisa step by step ataupun langsung. Di sini ketika kita mempresentasikan pelajaran, maka kita bisa sambil menjelaskan. Kalau mau langsung seperti ini. Nah, kemudian anak juga nanti, nah kita bisa ganti slide-nya seperti ini. Terus sampai nanti akhir. Kalau nanti dia mode tugaskan, berarti nanti anak menggeser slide-nya sendiri-sendiri. Kalau sudah ngerti, paham, geser. Ngerti, paham, geser gitu ya. Nah, tadi kita, ini contoh ya Bapak Ibu, sampai akhir. Nah, ini yang tadi word wall-nya di seperti ini.
Jadi ketika mau main di workflow-nya tinggal klik open in new tab, nanti sudah otomatis terhubung. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti terhubung. Kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Eka atau Bu Messi ada yang mau ditambahkan, silakan. Iya, Pak Eko mengikuti. Mengikuti. Pak Eka Lanjut, Pak. Tambahkan. Game yang tadi lanjut. bisa kita lanjutkan untuk bermainnya, Pak. Bapak Ibu bagaimana? Yang game quizzes tadi kan belum Gamenya. sempat kita mainkan. Game quizzes yang mana tuh? Yang tadi Bapak share setelah word ini. Setelah Yang word. presentasi, Pak. Ini presentasi. Ini yang kan ini slide-nya baru sampai latihan word. Bukannya udah ya, saya sudah klik start, udah terakhir. Sebetulnya itu udah jalan. Mana sih? Itu sudah sampai slide ke-10, latihan word wall. Kemudian nih slide berikutnya. Ya, 11. Nah, 11. Ya. Kalau yang belum tampil 11. bisa klik ini yang tanda apa? Samping angka. Ya. Kemudian di slide ke-12 saya sudah ngasih soal tadi. Nah, Bapak Ibu pasti sudah nah, silakan nanti dikerjakan soalnya. Ini sudah ada 7 orang yang jawab soal, waktunya kurang lebih tadi 1 menit atau 2 menit ya, lupa saya. Nah, di tampilan di guru di sini ada countdown, ada Pak Eko terputus ya? Sepertinya Pak Eko terkendala dengan jaringan, Pak Eka. Iya. Pak Eko, mungkin kita bisa, yang belum masuk ke game quizesnya bisa join ya Pak Eka ya? Iya, tapi sambil menunggu Pak Eko masuk. Iya, oke, alhamdulillah sudah masuk kembali sepertinya ya. Pak Eko sudah Pak Eko. belum. Oh, belum ya. Iya. Ya, Bapak Ibu bisa join di quizzes, bisa diklik saja lewat kolom chat. Saya kirim yang tadi lagi. Pak Eko share. Linknya ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan bisa join. Langsung saja dimainkan gamenya ya Bapak Ibu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Suara saya keputus ya? Iya, terlempar ya Pak Eko. Alhamdulillah Iya, sudah lagi kembali. mati lampu di sini. Oh, wifi-nya hilang ya Pak. Ya, wifi-nya hilang, betul sekali. Tadi sampai mana ya kita ya? Lupa saya. Sampai game Pak. Sampai game. Yang kuis tadi. Oh, sudah sampai slide kuis ya? Ya. Iya, slide kuis. Oke. Kuis kedua. Nah, ini soal yang kedua. Oh, apa nama? Linknya belum saya kasih ya? Sudah tadi. Oh, tadi ya, udah ya? Sudah. Masih udah bisa gabung lagi belum? Sudah. Ini saya lagi menjawab yang kedua. Oke. Alhamdulillah nyala lagi.
Oke, 11 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Cing, cing. Ya, terima kasih anak-anak. Waktunya sudah habis. Dan terima kasih. Oh, hasilnya juara 1 adalah Bapak Omikron. Siapa yang Omikron tadi? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bapak itu soalnya salah, masa saya jawab itu bukunya Manila, Filipina itu salah. Oh, Oh salah ya, berarti salah bikin kucing. Soalnya yang salah. Iya, Gimana? oke. enggak, bukan Terima kasih soalnya. Bapak. Mungkin Ayo, bukan soal Pak Eko gimana sih yang bener, euy? Ya, ntar bocah udah Ya. protes itu. Nah, itu ini bukan namanya soalnya, kita melatih. bukan soalnya Pak Kenapa? Eko. Itu bukan soalnya yang salah. Tadi Pak Eko di situ Heeh. harus persis penulisannya kayak jawaban Pak Eko. Harusnya mengandung Pak Oh tulisannya. iya. Mengandung Oh, iya. kata Filipin. Mengandung Jadi kata Filipin ya. iya, betul. Ya. Jadi kalau ada kesalahan melatih daya kritis anak-anak Bapak Ibu. Nah, iya. Sengaja melatih daya kritis pada salah saya. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau tadi kita lanjut ke cara membuat word wall ya? Bagaimana? Ya, lanjut, Pak. Wah, word wall-nya masih loading. Tapi di word wall ini kita hanya bisa membuat 5 Bapak Ibu. 5 jenis game, karena memang versi gratis ya. Kalau sudah berbayar sudah bisa lebih. Kenapa? Ada tipsnya. Supaya Iya. bisa dimaksimalkan. Kalau saya biasanya Tipsnya kalau paling udah ditimpa paling. Jadi soal yang udah kita ditimpa. Kita ubah aja jadi misalnya Diedit. Ya, betul. Iya. Itu solusinya. Solusinya diedit. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat kuis, bisa dilihat di sini di My Activities. My Activities. Nah, di sini ada kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, jika modelnya mau diganti, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan sini. Ini ada pilihan dengan pertanyaan yang kita buat tadi. Ada berbagai macam pilihan kuis yang bisa dipakai. Misalnya mode box, open the box, misalnya saya pakai. Maka nanti seperti ini tampilannya. Buka. Muncul pertanyaan. Screen-nya hilang, Pak. Pak Eko, share screen-nya. Oh, screen-nya hilang ya? CCC. Di pin. Screen-nya hilang. Sudah terlihat, Ya, Pak Eka? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Bentar. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah buat kuis word wall, ini bisa diklik kuisnya. Kemudian pilih kuisnya bisa dilihat di sini. Di sini Bapak Ibu. Kamu lihat semua soal. Contohnya tadi yang kita mesh itu kita ganti open the box. Maka nanti tampilannya kita buka, nanti di atasnya ada waktu mundur, kita pilih. Oke, kemudian 2. Nah, itu mode open the box. Kalau mode quiz seperti ini. Ini mode quiz. Oke.
Nah, itu nanti disediakan sama Wordwall pilihan-pilihan kuisnya yang bisa dimungkinkan untuk dibuat. Bapak Ibu silakan tinggal pilih yang sudah disediakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Ya, sepertinya ya. Halo, gimana? Sedang mencoba mungkin Pak. Oh, sedang mencoba. Bapak Ibu ketika buka Wordwall di sini juga ada tema ya. Bapak bisa pilih ya. Misalnya tadi klasik atau pilih jungle atau cloud. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Ini cloud. Ini kalau spooky begini. Ya, kemudian space. Tema white. Nah, silakan Bapak Ibu sambil mencoba membuat kuis di wordwall.net ini. Kalau Bapak Ibu sudah selesai yang satu atau dua, Bapak Ibu buka mic-nya, kemudian kirimkan link-nya di chat Zoom supaya kita bisa mainkan buat Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana nanti play gamenya seperti apa. Ini tema WordPress ya. Nah, ini seperti ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang mungkin masih terlewat? Ada yang terlewat? Boleh saya tambahkan Pak Eko? Oh, boleh, silakan mereka. Oke, saya share screen ya Pak. Oh ya, tadi untuk tadi kan untuk memasukkan video dari YouTube kan harus akun super ya Pak. Tapi sebenarnya ada cara lain supaya video itu bisa masuk ke presentasi kita. Itu saya share screen dulu. Caranya kita buat pelajaran misalnya ini. Pak Eka, suaranya kurang terdengar, Pak Eka. Halo, tes. Halo. Ya udah. Sudah terdengar Pak suaranya. Oke, misalnya kita buat slide. Mau menginput video, tapi karena akun kita basic ya Bapak Ibu, mungkin bisa kita menggunakan cara dengan melalui pakai link ya Bu. Oh ya, pakai link. Pakai link. Ini. Nah ini bisa melalui Google Drive. Ya, di Google Drive itu kan misalnya ini saya ada video menggali bilangan beberapa digit. Ini kita ambil linknya, dapatkan linknya, kita salin. Setelah selesai baru kita pindahkan ke sini. Nah, ini kalau sudah ada centang hijau berarti bisa masuk ke slide kita. Lalu klik simpan. Nah, ini jadi tampilannya
Nanti ketika kita menampilkan ini, anak tinggal buka di tab baru. Baru nanti akan tampil video yang akan kita tampilkan. Seperti itu, Pak Eko. Ya. Dan Bapak Ibu. Kita juga bisa menambahkan, contohnya misalnya Wikipedia juga kita bisa, misalnya kita menambahkan link web. Misalnya Wikipedia, bangun ruang. Terlihat nggak, Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ini sampai Wikipedia kelihatan ya, Pak? Ini tinggal kita klik, kita copy linknya, lalu kita pastekan di sini. Nah, ini lalu kita simpan. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini. Jadi bisa lebih banyak sumber belajar yang bisa kita tampilkan pada pelajaran kuisis ini. Pak. Itu aja Pak, mungkin saya tambahannya. Kembali ke Pak Eko. Ya. Nah, begitu luar biasanya kuisis, jadi segala jenis file bisa kita masukkan ya Pak Eka dengan link tersebut ya. Ya betul. Jadi salah satu untuk beberapa file yang mungkin terakomodir seperti video tadi, kita bisa menggunakan link sehingga bisa kita gunakan file-file tersebut. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apalagi sibuk mencoba? Kalau sudah ada yang buat, boleh. Buat apa misalnya? Buat word wall. Sudah selesai word wall-nya, boleh dikirimkan linknya di chat. Atau Bapak Ibu mungkin sudah coba-coba membuat presentasi 1 atau 2 slide dengan soal, boleh dikirimkan juga. Nanti kita sama-sama mencoba pertanyaan Pak Eko hasil dari Bapak Ibu. Oh ya. Mohon maaf tadi saya sempat keluar jadi masih bingung apakah word wall itu terpisah dengan kuisis atau bagaimana dari Bu Siti. Oke. Word wall itu terpisah dari kuisis. Maksudnya kita buatnya tidak di kuisis, tapi buatnya di wordwall.net. Kemudian kita buat di sana, kita ambil linknya. Nanti kita hanya menautkan ya Pak. Bisa kuisis. Kuisis tidak bisa buat, tapi kita hanya menautkan linknya dan nanti bisa terhubung. Begitu juga seperti yang tadi Pak Eka berikan ketika kita mau mengupload video dari file kita bisa ataupun file Word juga bisa, ataupun file beberapa file misalnya musik juga bisa. Yang penting nanti di situ ada kita tautkan linknya saja. Untuk akun basic. Ya. Kalau akun super bisa langsung. Bapak Ibu setelah pelatihan ini, ya betul. Jadi untuk pelatihan ini Bapak Ibu kiranya bisa menyelesaikan. Kami akan memberikan hanya 2 tugas ya Pak Eka, nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Eka. Dan tugas itu Bapak Ibu selesaikan dengan petunjuk-petunjuk yang kami berikan, supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan akun super 1 bulan. Ya. Sertifikat Pak. Ya, dan juga sertifikat tentunya. Itu juga yang ditunggu-tunggu. Pak Eko. Pak Eko, ya, mohon maaf. Untuk yang saya lagi nyoba nih yang game show quiz, itu ada batasnya minimal 5 soal ya Pak? Kok ada tulisannya at least 5 question? At least. Word wall apa quiz? Di word ya Bu ya? Word wall. Minimal ada batasan tertentu ya berarti? Ada beberapa kuis di Wordwall yang ada batas pertanyaan. Oh, kalau tadi ada at least 5 questions, ya. Kalau ada at least berarti minimal Ibu harus buat 5. Oh ya, kalau game show minimal 5 berarti ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ayo Bu, kalau udah jadi kirim aja Bu kesimpulannya Bu. Masih muter aja Pak Eko nih. Oh, masih muter. Wordwall-nya nggak kayak itu. Di refresh saja Pak.
Yang mudah itu ada tadi maze bisa ya 1 atau 2 soal. Atau mode kuis 1 atau 2 soal bisa. Atau buat apa namanya word search seperti mencari kata gitu ya. Itu juga seru. Gimana Bapak Ibu, ada yang bertanyakan kembali? Jadi, mereview apa yang sudah kita pelajari 2 hari ini. Yang pertama, kita sudah membuat kuis, dan kemudian hari ini kita membuat presentasi sekaligus memberikan pertanyaannya ya, dan ditampilkan juga dengan segala fitur-fiturnya. Dan nanti tadi di grup sudah ada yang coba membuat, nah luar biasa. Nah seperti itu Bapak Ibu latihannya, supaya nanti akun Gmail yang Bapak Ibu gunakan untuk Quizizz itu aktif. Karena itu nanti terbaca oleh pihak Quizizz-nya apakah akun itu aktif atau tidak. Kalau Bapak Ibu aktif, buat, mainkan, nah nanti akan terbaca dan itu bisa menjadi syarat lulus dari pelatihan ini. Kalau tidak buat, tidak mainkan, ya walaupun Bapak Ibu apa namanya syaratnya harus dibuat dan dimainkan lah gitu. Pak Eko, izin Pak Eko. Ya, silakan. Di chat Ibu Yuli Karmila sudah mengirimkan alamat untuk dimainkan. Oke. Kita coba. Negara-negara ASEAN. Sebentar, saya share screen. Sampai mana ini? Tahu tinggal saya. Tar dulu lah. Pulang jawab kan? Oh, ini negara ASEAN. Oh, yang tidak punya garis pantai lah. Awas ya. Oh, oke. Paling tidak jadi gambarnya sudah bisa membuat, dan nanti linknya Bapak Ibu di bawah layar itu ada tulisan. Nah Bapak Ibu nanti akan muncul linknya, tinggal masuk ke isinya. Di grup WA juga ada yang mengirimkan. Oh, di grup WA, oke. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada atau sambil jalan, kita lanjut kepada penjelasan penugasan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Eka. Ya, terima kasih Pak Eko untuk penugasannya. Ya. Terima kasih ya Pak Eko atas pemaparannya pada siang hari ini, sangat bermanfaat sekali Bapak. Monggo untuk penugasan pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Eka Budi. Oke, Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang penugasan dari pelatihan ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu tampilan dari saya? Mohon izin Pak Eka, suaranya terlalu kecil. Iya. Ya. Apakah sudah terlihat tampilannya Bapak Ibu? Sudah Pak Eka suaranya. Untuk penugasan kita hanya ada 2. Yang pertama membuat kuis dengan 5 jenis soal. Kemarin ada 5 jenis soal. Yang pertama ada pilihan ganda, survei, isian, dan yang menggambar atau mewarnai.
Nah, Bapak Ibu membuat kuis hanya 5 pertanyaan dengan 5 jenis soal, lalu screenshot saat kuis dimainkan dan hasilnya. Pastikan nama akun Bapak Ibu di pojok kiri atas terkena screenshot. Nah, berikut contohnya. Terlihat jelas ya Bapak Ibu? Atau saya besarkan? Terlihat Bapak Ibu? Contoh tugas pertamanya. Ini contoh screenshot tugas pertama. Ini di pojok kiri, ini harus terlihat nama akun Bapak Ibu. Lalu ini hasil. Ibu bisa screenshot pada bagian hasil. Seperti itu. Untuk tugas pertama, apakah ada yang mau ditanyakan? Tampilannya terlihat ya, Bu? Pak, yang tugas Pak belum di screenshot, maaf. Oh, yang sebelum screenshot. Iya, Pak. Tadi ketentuannya bikin 5. Oh, ini. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi membuat kuis, tapi menggunakan 5 jenis soal yang kemarin sudah kita praktekkan. Lalu dimainkan. Nah, dimainkannya mungkin bisa live, bisa asinkronus juga melalui PR. Tapi biar hasilnya cepat, mungkin live ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik hasil. Dari hasil itu Bapak screenshot dengan tampilan yang tadi saya share. Ini. Jadi yang dikumpulkan screenshot seperti ini. Dengan nampak akun Bapak Ibu, lalu hasil dari kuis yang sudah Bapak Ibu mainkan. Kalau misalnya bingung memainkan dengan murid, mungkin bisa memainkan ke sesama peserta yang ada di sini ya, Pak Eko, gimana? Bu Miss Iriana. Boleh mungkin. Ya, Pak Eko, gimana? Boleh dengan sesama peserta tidak? Kenapa? Misalnya sulit untuk bermain sama murid, bisa nggak sesama peserta aja memainkan kuisnya? Memainkan kuisnya. Nah, kalau saya pribadi sih, apa namanya? Langsung ke siswa. Iya, boleh saja sebetulnya, tapi lebih enak langsung ke siswa kan nanti kita praktek langsung ya. Nah, ini kan kebetulan kita juga lagi PJJ ya, atau 25%. Nah, nanti mungkin ketika Bapak Ibu play live, pasti ada aja yang kesulitan kalau lewat link langsung. Nah, nanti bisa diarahkan yang seperti tadi, pakai joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya. Saya rasa lebih baik langsung ke pesertanya. Tapi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang misalnya begini, misalnya bidang studi, ataupun mungkin Bapak Ibu ada yang tenaga pendidikan, TU gitu ya, kan tidak punya kelas. Nah, boleh saja nanti misalnya Bapak Ibu buat kuisnya, kemudian nanti Bapak Ibu kasih linknya ke guru kelas yang mau Bapak Ibu kasih siswanya. Nanti kan itu akan dimainkan dan itu pun akan terhubung dengan akun Bapak Ibu walaupun muridnya bukan murid Bapak Ibu. Nah, itu nggak masalah seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tugas yang pertama, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas yang kedua. Itu membuat presentasi interaktif, lalu screenshot saat presentasi dimainkan atau dipresentasikan. Jadi tugasnya yang dikumpulkan adalah screenshot kuis sama screenshot presentasi interaktif. Benar ya Pak Eko? Seperti itu ya? Iya, betul Pak Eko. Nah, untuk ngumpulinnya di mana ya Pak Eko? Ini mungkin biar tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Oh, nanti ngumpulinnya di kuis Bapak Ibu, di kelas ya Bapak Ibu? Di Google Classroom. Di kelas, nanti akan disediakan di tugas kelasnya. Sekalian misalnya ini. Ini kita belum ada absen ya Pak Eka ya? Untuk hari ini belum ya Pak? Iya.
Nah, mungkin Pak Eka bisa ini aja Pak Eka, apa namanya, buka Classroom, nanti supaya rekan-rekan tidak salah untuk upload tugasnya, biar terbaca gitu ya. Oke. Kita ke tugas kelas ya, Bu. Untuk pengumpulannya di Google Classroom, tugas kelas. Nah, ini kan daftar hadir ya Bapak Ibu. Nah, nanti mengumpulkannya di tugas kelas. Nanti akan diberi penugasan oleh Pak Eko, Bu Miriana, atau saya. Seperti itu. Linknya akan di-share di Classroom ya Pak, pengumpulan tugasnya. Iya, jadi nanti bisa mengakses Classroom saja. Coba di-refresh dulu Pak Eka Classroom-nya Pak Eka. Oke. Nah ini. Daftar hadir nah itu kedua. Udah ada daftar hadir ya Bapak Ibu. Lalu klik. Wah, Bu Neneng sudah absen. Cepat sekali. Luar biasa. Nah, nanti seperti itu Bapak Ibu, mungkin Pak Eka apa namanya, kembalikan ke awal tadi. Kemarin rekan-rekan mungkin ada yang belum absen. Sudah ada 4. Apa namanya? Belum absen. Absennya bukan di forum Bapak Ibu. Jadi setiap di tugas kelas. Penugasan selalu ada di tugas kelas. Jadi nanti ketika buka handphone, nanti pasti tugas kelas. Nah, nanti Bapak Ibu di situ nanti ada menu tambahkan tugas. Bapak Ibu masukkan screenshotnya. Lalu jangan lupa diserahkan. Nanti ada menu diserahkan atau turn in untuk memastikan tugasnya benar-benar terkirim. Dan nanti juga kita akan rekap tugasnya. Mungkin kita harapkan selesai di hari Sabtu terakhir pukul 12 malam. Hari Sabtu ini pukul 12 malam itu selesai tugasnya. Dan nanti setelah hari itu kami akan kirimkan rekap dari tugas. Apakah tugasnya sudah atau belum. Nanti kita share di grup WA untuk saling cek dan recheck. Tapi mohon memastikan Bapak Ibu untuk akun yang sebelah kiri tadi di kuisnya harus benar-benar terlihat, ya, karena di situ nanti menjadi bukti akurat bahwa Bapak Ibu benar-benar memang sudah memainkan kuis tersebut. Nah itu yang seperti Pak Eka tunjukkan, itu akun saya. Nah itu harus benar-benar terlihat screenshotnya di bagian itu. Dan di screenshot tugas 1 nanti bisa saja Bapak Ibu mengupload 2 screenshot. Kalau ini kan screenshot hasil ya. Nanti bisa juga Bapak Ibu tambahkan screenshot saat Ibu memainkan live. Ya, di screenshot ada saat live juga bisa. Jadi ada 2. Intinya semakin lengkap fotonya, semakin bagus lah gitu. Nah, ini menjawab juga pertanyaan dari Ibu Indah ya, Pak. Bu Indah Mulyasari, batas waktu pengumpulan tugasnya kapan, Pak? Tadi Pak Eko sudah mengumumkan hari Sabtu. Ya, Sabtu, sampai Sabtu jam 12. 24 ya, 24.00. Nah, nanti mulai besok ya Pak Eka ya, hari ketiga sampai hari Sabtu, sekiranya Bapak Ibu mungkin masih ada kesulitan, silakan di-share aja di grup, kendalanya apa. Kira-kira nanti memang kalau misalnya banyak yang perlu kita diskusikan, kita nanti bisa buka room lagi, ya, buka room Google Meet atau Zoom untuk kita membahas kendala-kendalanya apa, gitu ya. Ya gitu ya Pak Eka ya. Mungkin waktunya kira-kira ya nanti kita diskusikan apa malam hari misalnya dari jam 8 atau jam 9 atau bagaimana gitu. Intinya untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi. Mulai besok ya Pak Eka ya. Jadi jangan sukar Bapak Ibu kalau ada kendala silakan disampaikan di Japri, boleh ke saya, boleh Pak Eka ataupun Bu Misi, silakan. Ataupun nanti mau video call misalnya Ibu Bapak Ibu sambil ngerjain terus call dilihat juga boleh. Kira-kira seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Eko, Pak Eka untuk penugasan tugas-tugasnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, bisa dimulai mengerjakannya. Nah, sudah dikirim ya tugasnya ya Pak Eko ya? Pak Eka? Baru daftar hadir. Baru daftar hadir, siap. Nah, nanti tugasnya menyusul di classroom, silakan dikerjakan. Terima kasih Pak Eko, Pak Eka yang telah mengisi pelatihan kita pada siang hari ini. Mungkin kita cukupkan saja ya Pak pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Bagaimana Pak Eka? Mau ditutup? Sudah Pak, boleh ditutup kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oke, baik, siap. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah setia sampai akhir, tetap stay di room ini. Terima kasih sudah mengikuti pelatihan ini. Semoga bisa mengaplikasikannya dalam mengajar dan mendidik anak-anak sehari-hari ya Bapak Ibu. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu Bu, foto Bu. Oh iya silakan. Kita foto dulu berarti open cam ya semuanya. Silakan di slide pertama, di layar pertama Bu. Oke, sebentar. Oke, silakan Bu Tarsi semua. Oke, sudah siap slide pertama. Oke, 1, 2. Oke, cek. Bentar. Waduh. Sebentar. Bentar ya. Oh iya. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Iya. Oke, slide pertama. Oke, slide kedua. Slide kedua. Silakan Pak Hamid, Bu Sri semuanya, Bu Evi, Bu Suryani, Bu Ani, silakan nyalakan kameranya. Cekrek. Oke, good. Kita masuk slide ketiga. Slide ketiga. Silakan Bu Ois, Bu Medi, semuanya nyalakan kameranya. Bapak Jainal, boleh kameranya Bapak Jainal. Cekrek. Oh, sudah bunyi cekrek berarti sudah difoto. Slide keempat. Ini slide terakhir. Oke, cekrek. Ya, selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Silakan kembali ke Bu Misi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Eko, Pak Eka, semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Boleh. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. See you next time.